Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi najtama'una fi hadzal maqam walladzi an'ama 'alaina bi ni'mati imani wal islam wa bi ni'mati sihah wal afiyah ila hadhihi sa'atil mubarakah fi ijtima'iyatit ta'alumiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat iradah, inayah serta karunia-Nya kita semua kembali bisa berkumpul di Mushola Nurul Ilmi dalam kegiatan taklim kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hampir 2 bulan kita meninggalkan Ramadan, atau hampir 2 bulan Ramadan meninggalkan kita. Lalu evaluasi apa yang sudah dilakukan oleh jemaah di saat kita selesai menuntaskan ibadah Ramadan, disempurnakan dengan Idul Fitri, kemudian kita terus melaju hidup dengan karunia Allah sampai detik ini, apa yang sudah dievaluasi daripada hasil ibadah Ramadan tersebut? Kalau kita tidak mengevaluasinya, kalau kita tidak mencermatinya, maka bisa jadi kita semua ini akan tergolong hamba Allah yang ibadah Ramadannya cakep, tarawih tidak tertinggal, berjamaah tidak tertinggal, infak pun hampir setiap malam tidak tertinggal, bangun malam pun tidak ditinggalkan, baca Quran sampai khotam 2-3 kali, sedekah, sholat duha, semua kebaikan kita kerjakan di Ramadan. Tapi kalau kita tidak mengevaluasinya, bisa jadi kebaikan, semua kebaikan Ramadan yang kita kerjakan, bisa jadi pahala dan keberkahannya belum diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kalau itu pahala tidak diberikan oleh Allah kepada kita, itu bentuk keberkahan tidak diberikan Allah kepada
kepada kita, maka dipastikan andaikan kita wafat dekat-dekat pada saat ini, kita nggak bakal menemukan bahagia di kubur. Andaikan kita diberikan panjang umur ke depan, maka kita tetap akan ada dalam kesulitan. Kenapa? Karena pahala dan berkah dari hasil ibadah Ramadan belum diberikan oleh Allah. Lalu harus apa Ustadz yang harus kami lakukan dengan koreksi setelah Ramadan kemarin kami tuntaskan? Minimal 2 hal yang harus kita lakukan agar kita masuk kepada kelayakan sebagai hamba Allah yang diberikan imbalan Ramadan, diberikan kebaikan Allah untuk ibadah Ramadan, bentuk pahala dan berkah. 2 hal harus kita lakukan. Apa yang 2 hal tersebut? Yang pertama adalah i'tidal. Yang kedua isti'an. I'tidal apa Ustaz? I'tidal itu adalah kita datang kepada orang-orang yang selama ini ada hubungan sangkut paut masalah dosa perdosaan, masalah benci kebencian, maka kemudian selepas selesai Ramadan kita datangin orang-orang yang berseberangan dengan kita, lalu iktidar, minta maaf atas kesalahan selama ini, minta maaf atas kesalahan ucapan selama ini, maka itu namanya iktidar. Lalu kalau saya tidak datangin orang-orang untuk minta maaf, bagaimana kasusnya Ustaz? Inna dzanban nasi ilan nasi la yufar illa atau bihi. Sesungguhnya dosa manusia terhadap manusia lainnya la yufar, tidak akan dimaafkan oleh Allah illa kecuali atau orang itu datang bihim kepada orang yang bersangkutan. Pak Mim punya dosa kepada teman, selesai Ramadan tidak ditemuin itu teman, maka kemuliaan Ramadan akan terganjal dengan dosa kita terhadap sesama manusia, karena Allah tidak akan memaafkan dosa seseorang yang dosa itu diperbuat dengan manusia lain sampai orang itu minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka kalau kita tidak mendatangi mereka, maka kita tidak layak untuk mendapatkan imbalan pahala, imbalan keberkahan hasil kerja keras Ramadan kita. Masih ngegantung. Maka sampai hampir 2 bulan ini munculkan di benak pikiran kita, siapa yang selama ini hidupnya berseberangan dengan kita, sering gontok-gontokan dengan kita, sering adu mulut dengan kita, yang belum kita datangin. Ketemu tamparin, temuin, datang tamparin, nama dosa itu. Datangin. Ustaz, saya dengar dari teman saya bahwa teman saya itu udah ngomong sama teman saya, pokoknya kalau Fahmi datang ke saya minta maaf atas kesalahannya, saya nggak bakalan maafin sampai kapanpun, sampai dia aki-aki. Tuh sumpah serapahnya, gue nggak bakal maafin. Saya udah dengar begitu Ustaz.
Terus bagaimana kalau saya minta maaf dia udah sesumbar, bahkan udah bersumpah gak bakal maafin saya? Gak usah diperdulikan sumpahnya, gak usah diperdulikan daripada kekerasan hatinya. Pahmi datang kepada orang yang kita buat salah, mau memaafkan ataupun tidak, Pahmi akan dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah, Pahmi. Kenapa Pak? Karena kewajiban kita itu adalah minta. Kalau orang itu mau memaafkan atau tidak kepada kita, terserah Allah. Kata orang Betawi, terserah Allah Pak. Terserah Ibu berbuat salah, orang itu sampai sumpah serapah, ogah ketemu dengan kita, bodoh amat, terserah. Karena kita mengaji, kita mengerti, kita ingin pahala Ramadan layak diberikan kepada hidup kita, keberkahan Ramadan layak diberikan untuk perjalanan hidup kita di dunia ke depan. Datengin orang tersebut. Kewajiban kita sebagai manusia apa? Minta maaf. Orang itu mau memaafkan atau tidak bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan orang itu selesai dengan kita berani dan mau meminta maaf kepada orang tersebut. Jadi usah khawatir, Allah hargai. Allah muliakan kita karena kita mau minta maaf. Tapi Allah gak bakal memuliakan orang tersebut yang tidak memberikan maaf. Maka akan status yang berbeda. Allah suka kepada kita, Allah benci kepada dia. Makanya kalau ada orang berbuat salah kepada kita, Bu, kemudian orang itu udah berpuluh-puluh tahun nyakitin kita, sepele nyakitinnya mah, hanya ngambil suami ibu doang. Ya. Sampai ibu sakit hati. Lebaran ini datang ke ibu minta maaf atas hilaf merebut suami ibu. Maafin gak Bu? Enggak tahu deh. Maafin gak Bu? Maafin. Kenapa? Rugi ibu kalau gak memaafkan. Orang itu jauh-jauh datang dari Kerawang. Orang Kerawang contohnya. Karena suami ibu tergoda dengan goyang Kerawangnya. Datang dari Kerawang minta maaf kemari. Orang itu mah dimaafkan sama Allah. Sementara kita punya keras hati, keras kepala, tidak mau memaafkan. Orang itu pulang bawa maaf Allah, tapi Allah tetap membenci kita. Kenapa? Allah saja yang pencipta nih Pak Eno. Allah penguasa alam semesta, Al-Afu, Maha Pemaaf. Allah saja Maha Pemaaf. Masa kita hamba Allah, hamba Allahnya juga ecek-ecek gitu. Presiden bukan, jenderal bukan, kiai bukan, orang kaya bukan, ecek-ecek. Gak mau maafin orang. Capek deh. Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang maha kaya, yang maha segala-galanya, di saat ada hambanya datang ke hadapannya, kemudian merangkai penyesalan atas semua dosa dan hilafnya, kemudian mengajukan permohonan ampun, dosa apapun yang dibawa ke hadapan Allah, Allah akan maafkan. Kenapa kita hamba Allah gak mau memaafkan yang lain? Apalagi kita hamba Allah ya Ecek-ecek. iya.
Masya Allah. Ya, kalau tidak dimaafkan orang tersebut, yang rugi siapa? Kita. Jadi kalau kita punya salah, punya hilaf kepada manusia yang lain, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Inna dzanban nasi ilan nas la yughfar illa at-taubih. Sesungguhnya dosa manusia terhadap dosa manusia yang lainnya tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali manusia itu harus datang minta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi kewajiban kita apa, Pak? Kewajiban kita apa, Bu? Berarti kalau sudah melakukan kewajiban, gugur, selesai. Orang itu mau maafin atau enggak selesai, tinggal urusan dia dengan Tuhan. Nah, makanya selepas Ramadan ini kita kudu datengin orang-orang yang selama ini berseberangan dengan kita. Orang yang tersakiti, orang terkecewakan hatinya dengan sikap dan perbuatan kita. Lebih-lebih, lebih-lebih yang dibuat sakit itu, yang terkecewakan itu adalah orang yang pernah melahirkan kita. Lebih-lebih yang kecewa itu, yang terluka hatinya itu orang yang setiap pagi di saat matahari belum terbit sudah keluar dari rumah kita, pulang di saat matahari sudah terbenam, yang hidupnya seharian merelakan tubuhnya berlumuran dengan keringat, merelakan tubuhnya disorot dengan matahari, merelakan seharian tubuhnya terguyur dengan air hujan, yaitu Bapak kita. Andaikan ada jemaah Nurul Ilmi sampai hampir 2 bulan ini belum nemuin bapaknya, belum nemuin ibunya untuk minta maaf dan minta ridho, dipastikan Allah gak bakal ngasih apapun kepada kita. Kenapa Ustaz begitu? Karena Rasulullah SAW yang menyampaikan ridallah fir ridha, suhtullah fi suhtil. Ridhonya Allah disimpan pada keridoan ibu bapak, murkanya Allah disimpan pada kemurkaan ibu bapak. Sementara semua pahala Ramadan, semua keberkahan Ramadan digenggam oleh Allah. Kalau Allah tidak ridho kepada kita, nggak bakal ngasih apapun. Sehebat apapun ibadah Ramadan kita, tapi Allah gak ridho, Allah nggak bakal ngasih apapun kepada kita. Lalu bagaimana biar Allah ridho? Nabi sudah jelas mengatakan ridho Allah disimpan pada ridho, murka Allah disimpan pada murka. Tidak sedikit seorang anak selepas Ramadan ini tidak ingat sama ibu bapak. Tidak sedikit selepas Ramadan ini seorang anak mendatangi ibu bapak. Dia sibuk, alasannya dengan pekerjaan. Dia sibuk, alasan dengan kantornya. Padahal ada yang sedikit tergores hatinya nan jauh di kampung sana. Seorang ibu seminggu menjelang Lebaran dia siapkan hidangan, dia bikin kue, kemudian dia bikin makanan ini itu dan yang lainnya. Dia kumpulkan minuman-minuman untuk menemukan atau untuk menyongsong datangnya hari bahagia. Lalu untuk siapa ibu ngumpulin makanan sebanyak itu? Untuk siapa ibu ngumpulin minuman sebanyak itu? Yang ditunggu adalah
kumpulnya anak-anak, datangnya anak-anak dengan harapan besar datangnya hari raya. Anak bakal pulang, anak bakal datang tiap pagi, tiap siang, tiap sore. Dia bikin kue ini, dia bikin gorengan ini, dia nyiapin kesukaan anak-anak. Bayangkan kalau anaknya tidak datang. Nih, bayangkan kalau anaknya tidak datang. Seyogianya hari raya itu hari bahagia. Tapi kenapa seorang ibu bisa meneteskan air mata di dalam rumahnya? Kenapa seorang ayah yang sudah tidak berdaya mengembang air mata di kelopak matanya? Si ibu keluar dari rumahnya, tengok rumah sebelah, melihat anak-anak tetangga lagi cium tangan kepada ibunya, lagi meluk tubuh ibunya. Ibu kita tengok ke rumah sebelah kiri, begitu juga menyaksikan anak-anak tetangga lagi memeluk tubuh ibunya, lagi mencium tangan ibunya. Bayangkan apa yang dirasakan oleh hati ibu, apa yang dirasakan oleh seorang ibu. Bikin berbagai macam makanan, nggak bakal kemakan sama dia segitu banyaknya. Lalu untuk siapa? Ingin menyambut kedatangan anak-anaknya, ingin bikin bahagia anak-anaknya. Tapi Ainab nih, Ainab nanti di mana anak-anak aku? Di mana anak-anak perempuan aku? Berair mata. Padahal hari bahagia itu. Dipastikan di saat hari raya itu, anaknya sedang jalan ke tempat mall itu, anaknya sedang ngajak tamasya ke tempat itu, maka bukan rahmat Allah yang didapatkan, bukan daripada kasih sayang Allah yang didapatkan, tapi laknat Allah akan diberikan kepada anaknya tersebut. Kenapa? Karena si anak itu bikin menangis orang tuanya karena kecewa di hari bahagia. Gak bakal dapat apa-apa. Nyari apa sih ini itu? Nyari apa sih mau hidup? Kita tuh nyari ridho Allah. Sementara Nabi sudah bilang ridho Allah ada di pangkuan ibu, ridho Allah ada di pangkuan ayah. Kenapa kita abaikan? Kenapa sia-sia? Alasan sibuk, alasan macet. Kok bisa dengan anak-anaknya jalan ke tempat ini, ke tempat itu? Sampai saat ini kalau belum nemuin orang tua, maka laknat Allah akan terus berjalan. Saya bilang ke jemaah, kalau memang pulang, tapi pulangnya 2 hari kemudian, pas hari raya ini, hari bahagia ini, jangan biarkan lebih duluan air mata ibu keluar, air mata bapak menetes, karena kecewa menunggu kebahagiaan mulai kedatangan kita anak-anaknya. Ambil telepon, lari dari masjid, lari dari lapangan, ambil telepon, hubungin mereka sebelum air matanya keluar, karena hilang rasa bahagia, tidak ada kehadiran kita. Kalau dibiarkan itu air mata netes pada air mata, hitung dengan tetesan laknat Allah. Ini anak-anak muda bubar dari masjid sholat Idul Fitri, malah nongkrong depan masjid, ngopi, ngerokok. Orang tua di rumah sakit, ibu berbaring, air matanya sudah rembes, nungguin anaknya di hari bahagia itu kok nggak ada. Kemana? Asik-asikan ngobrol. Maka mengalirnya air mata ibu bapak itu
adalah mengalir pula laknat Allah kepada si anak tersebut. Bubar Idul Fitri, selesai sholat, cari ibu, cari bapak. Beda kampung. Jangan biarkan air matanya keluar karena ada kecewa, ada sedih karena tidak ada hadirnya kita. Ambil telepon sekarang memudah, hentikan, jangan keluar air matanya dengan kita minta maaf lebih awal dan kita bilang besok tanggal 3 akan pulang. Senang tuh. Apalagi Pak, apalagi Bu, kalau seandainya itu sang ibu, sang bapak karena bengong, keluarga sanggup melihat tetangga kumpul dengan anak-anak di rumah saja, banyak makanan tidak ada yang disentuh. Nih, kan kita udah pada jadi orang tua. So, kalau anak-anak tidak ada di rumah, sudah pada berumah tangga kemudian tidak datang ke rumah, apa? Apakah itu kue bisa rasanya enak? Apakah itu makanan bisa dinikmati? Gak, pahit semua. Mendingan tidak makan apa-apa. Kenapa? Itu semua mereka persembahkan untuk anak-anak. Jatuh sakit, anaknya belum pulang dan belum datang juga. Meninggal dunia, seorang ibu membawa kecewa kepada anaknya. Bapak ibu beli kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ diangkat sebuah hadis. Jika orang tua meninggal dunia membawa kecewa daripada anak, jika ada seorang ibu, jika ada seorang ayah meninggal dunia membawa rasa sakit yang dilakukan oleh anaknya, maka si anaknya tidak akan mati kecuali dalam dua keadaan. Anaknya tidak akan meninggal kecuali dengan dua keadaan. Maka si anaknya hanya akan mati dalam posisi Yahudi atau Nasrani. Habis tuh anak. Mau jenderal kek, mau ustad kek, mau kiai, dia sakiti ibu, dia sakiti ayah. Meninggal itu ayah ibunya membawa rasa sakitnya. Anak itu nggak bakal bisa mati husnul khotimah. Kata Nabi, anak itu hanya mati dua keadaan, Yahudi atau Nasrani. Jangan biarkan orang tua meninggal dalam keadaan membawa kecewa pada kita. Jangan. Pulang, temuin orang tua, datang. Bahagianya mereka bukan dengan makanan yang banyak, bukan dengan minuman yang banyak, hasil transferan yang kita kirim. Mereka bahagia ada kehadiran anak-anaknya ada di tengah-tengah kehidupan. Itu sederhana bahagianya orang tua. Coba aja ibu bapak sekarang sudah menjadi orang tua. Bagaimana kalau anak sudah berumah tangga kemudian tidak datang di hari bahagia ini? Tuh. Lihat makanan kesukaan yang si cikal ini berair mata. Tutup lagi lemari makanan. 2 hari kemudian buka lagi lemari, lihat kesukaannya belum datang juga, berair mata. Tuh orang tua. Makanya pastikan, kalau ingin layak kita diberikan pahala dan keberkahan hasil ibadah Ramadan kita, datanglah kepada orang-orang yang bersangkut paut dengan kita yang sifatnya salah dan dosa. Lebih-lebih orang tua, karena Allah tidak akan memaafkan kesalahan kita terhadap sesama manusia sebelum kita datang untuk minta maaf kepada mereka. Ustaz, kan saya dengar hadis, man soma Ramadana au qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan, bertarawih Ramadan,
dasar iman dan karena Allah, maka dosa-dosanya akan digugurkan, dosa-dosanya akan dihapus. Berarti kan selesai Ustadz dengan puasa Ramadan dan tarawih Ramadan? Belum. Lihat tafsiran hadis ini. Yang bisa digugurkan dengan puasa, digugurkan dengan tarawih itu dosa terhadap siapa? Dosa kita terhadap Allah. Gugur tuh kalau ada dosa-dosa kita terhadap Allah. Tapi dosa terhadap manusia tidak akan selesai sebelum kita minta maaf kepada orang tersebut. Maka yang harus dilakukan supaya kita layak diberikan oleh Allah imbalan hasil Ramadan, baik pahala atau berkah, iktidar, minta maaf kepada orang-orang yang berhubungan dengan kita, lebih-lebih orang tua. Insya Allah. Yang kedua, isti'ad. Supaya kita layak mendapatkan imbalan pahala hasil kerja Ramadan kita dan keberkahan. Yang kedua setelah iktidar adalah isti'ad. Isti'ad itu apa? Naik, meningkatkan kebaikan daripada kehidupan kita. Karena bulan setelah Ramadan itu namanya Syawal. Ramadan artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa manusia dengan puasa dan tarawih. Habis Ramadan bulan Syawal. Allah menyimpan bulan Syawal habis Ramadan itu bukan kebetulan. Direncanakan dan terencana, disusun nama bulan tersebut habis Ramadan Syawal. Untuk apa? Untuk Allah mengoreksi dan menyaksikan hamba-hambanya yang layak diberikan imbalan Ramadan itu. Kenapa? Karena arti Syawal itu adalah peningkatan. Maka Allah saksikan. Aku liatin habis Syawal, setelah dilatih bangun malam, setelah dilatih berjamaah, setelah dilatih terbiasa baca Quran, setelah dilatih berinfak, ada meningkatkan di bulan Syawal. Disaksikan sama Allah, dilihat sama Allah. Andaikan ibu bapak sampai Ramadan selesai, kemudian sekarang masuk bulan Syawal, belum ada peningkatan apapun dari sisi ibadah, dari sisi sikap, dari sisi perbuatan, maka kita bisa jadi termasuk hamba Allah yang tidak layak untuk diberikan imbalan Ramadan kemarin oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan hasil pendidikan Allah selama 1 bulan kepada kita. Kita kan dididik selama 1 bulan itu oleh Allah supaya biasa bangun. Kan pada 1 bulan kemarin full bangun malam semuanya. Sepet-sepet aja maksain. Nyuap sambil merem. Mata memerem. Tapi tetap bangun malam. Berjamaah lari-larian untuk sholat isya karena ngejar tarawihnya. Infak sudah dicari, tiap berangkat itu harus bawa infak. Baca Quran selalu ingin. Itu latihan dari Allah. Nah, setelah dilatih ini, ada nggak hasilnya? 1 poin saja, Pak. 1 poin. Kita bikin kebaikan yang beda dibandingkan dengan bulan lain. Bukan jangan Ramadan, nggak bakal bisa. Ibadah Syawal dibandingkan dengan ibadah Ramadan, nggak bakal bisa. Ramadan sunnahnya saja 20 rakaat. Ada yang sudah sholat 20 rakaat di Syawal? Nggak ada. Bukan dibandingkan dengan bulan Ramadan, ibadah Syawal ini dibandingkan dengan sebelum Ramadan, yaitu Sya'ban. Sya'ban belum dilatih, belum dididik oleh Allah. Nah, ada beda nggak bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan? Sya'ban belum dilatih,
Syawal sudah dilatih dengan sepanjang 1 bulan Ramadan. Ada beda 1 poin saja. Saya pokoknya setiap hari mau infak meskipun hanya 500.000 sah. Ya kan lumayan infak tiap hari 500.000 atau Pak? Betul? Betul. Kalau infaknya 500.000 setiap hari, duitnya udah karungan. Gak mau duit karungan? Aminin atuh. Amin. Ini infak tiap hari 500.000, wah, berarti pingin miskin kita tuh. Kudu alhamdulillah, amin. Berarti kalau bisa 500.000 per hari, duit kita sudah nggak ada daripada sharingnya. Pantesan pada miskin terus. Kayak hati. Tuh. Saya pokoknya Ramadan kemarin gak pernah ketinggalan infak. Pokoknya Syawal ini saya akan lanjutkan amal tersebut. Tiap hari infak 2.000 tiap hari, gak ketinggalan. Allah nyakin, oh benar dipakai hasil latihan kemarin. Ini habis Ramadan berjamaah ngendor, infak ngendor, baca Quran ngendor, bangun malam ngendor, yang kenceng kolor doang. Masya Allah, karena badannya ngegedean. Maka Allah geleng-geleng, nggak layak kalau kita diberikan hasil Ramadan kemarin. Tuh, akhirnya kita hidup ke depan ya tidak akan berubah apa. Jelas apa tidak? Ya udah. Jadi koreksinya setelah Ramadan ini minimal dengan 2 hal. 1, i'tidal. I'tidal itu minta maaf kepada sesama manusia. Kalau istighfar minta maaf kepada Allah. Dengan puasa Ramadan, dengan tarawih selesai kepada Allah. Tapi terhadap manusia nggak bisa. Yang kedua, isti'an, menaikkan kebaikan. Bisa apa enggak kira-kira? Bu, bisa enggak apa kira-kira? Alhamdulillah Ustadz, saya sudah menaikkan berat badan saya. Naik gitu Pak. Yang dinaikkan kebaikan, insya Allah. Maka yuk, di bulan Saban belum pernah ikut ngaji, di bulan Saban belum pernah ikut ngaji, Rajab belum pernah ikut ngaji, padahal dekat ke Nurul Ilmi, hidup di sekitar tetangga Nurul Ilmi. Tetangga itu kan 40 rumah ke timur, 40 rumah ke barat, 40 rumah ke utara, 40 rumah ke selatan, itu tetangga namanya. Bismillah, bulan Syawal ini buktikan kepada Allah, saya akan ngaji. Takut umur keburu habis, takut jadwal kematian keburu datang, saya akan ngaji. Insya Allah. Hari ini belum datang nggak apa-apa, karena baru pembukaan. Insya Allah minggu yang akan datang kita lanjutkan kajian kita lagi. Amin. Maka oleh karena itu, dari pribadi saya pun sebagai hamba Allah yang doib, yang lemah, banyak bicara di hadapan ibu bapak sepanjang kenal di Nurul Ilmi ini. Apabila ada hilaf, ada salah, ada sikap, ada ucapan yang tak menyenangkan, menyinggung perasaan ibu bapak, saya sih enak-enak aja ngomong, tapi kan yang tersentuh hatinya gak tahu. Maka pada malam yang baik ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mau maafin apa enggak? Ibu gak maafin, saya pulang. Mau maafin apa enggak? Maafin. Jika ada rizki ibu, rizki bapak termakan oleh saya beserta keluarga, mohon diridhokan dan diikhlaskan. Begitu juga apabila ada dari semua jemaah ke pribadi saya, sikap, ucap, tindakan, menceritakan keburukan itu dan yang lain, saya ridho, saya ikhlas, saya maafkan semua.
Jadi antara kita tidak ada dusta lagi. Kita kosong. Insya Allah kita akan lanjutkan Sabtu yang akan datang. Kajian apa katanya? Hadis apa tafsir? Hadis saja. Hadis yang akan datang kita mulai dengan kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga yang dua hal ini belum dilakukan sudah paham sekarang, sudah mengerti sekarang, tinggal masing-masing menjalankannya. Semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi